warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Yanul Asifah dengan NIM 24130704112 dari kelas 2024L Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan hukum pidana. Seperti yang kita ketahui, dalam hukum pidana terdapat 3 aliran utama yang menjelaskan tujuan dibentuknya hukum pidana, yaitu aliran klasik, aliran modern, dan aliran neoklasik. Masing-masing aliran memiliki pandangan yang berbeda terhadap bagaimana hukum pidana seharusnya dijalankan, baik dari sisi pelaku, perbuatan, maupun tujuan pemidanaan itu sendiri. Yang pertama, kita masuk ke aliran klasik terlebih dahulu. Aliran klasik berkembang di Eropa pada abad ke-18 dan dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Aliran ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap praktik hukum pidana pada masa itu yang cenderung kejam, tidak manusiawi, dan tidak berbasis pada hukum tertulis. Inti dari aliran klasik adalah menegakkan kepastian hukum dan keadilan formal dengan fokus utama pada perbuatan pidana, bukan pada pribadi pelaku. Dasar pijakan aliran ini ada asas legalitas. Seseorang hanya dapat dihukum jika telah ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatannya sebagai tindak pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Prinsip ini dikenal istilah nullum delictum nulla poena sine lege. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dalam pemidanaan. Yang selanjutnya ada asas kesalahan. Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan kesalahan yang bersifat subjektif, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Jika tidak ada kesalahan, maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya ada pidana sebagai pembalasan. Hukuman dilihat sebagai balasan setimpal dari negara terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Fungsi utama pemidanaan menurut aliran ini adalah retaliasi atau pembalasan atas pelanggaran norma hukum. Contoh, seseorang bernama A terbukti mencuri barang milik orang lain. Menurut aliran klasik, A harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memedulikan alasan dibalik perbuatannya, karena fokus utamanya adalah pada kejahatan yang telah dilakukan. Yang kedua ada aliran modern. Aliran modern muncul sebagai reaksi terhadap kekakuan aliran klasik. Tokoh penting dalam aliran ini adalah Franz von Liszt, yang berpendapat bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan merehabilitasi pelaku. Aliran ini mengedepankan pendekatan yang lebih sosiologis dan individualistis. Dasar pijakan aliran ini yaitu mengurangi kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan publik. Oleh karena itu, tujuan utama dari pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan, tetapi pencegahan terhadap terjadinya kejahatan di masa depan. Selanjutnya ada memperhatikan ilmu lain. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya berpegang pada hukum, tetapi juga mempertimbangkan temuan dari ilmu-ilmu lain seperti psikologi, kriminologi, dan sosiologi. Hal ini bertujuan untuk memahami latar belakang pelaku secara lebih mendalam dan menyesuaikan bentuk hukuman dengan kebutuhan rehabilitasi. Selanjutnya ada ultimum remedium. Hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah upaya lain tidak efektif. Jika suatu permasalahan masih dapat diselesaikan melalui mekanisme non-pidana seperti mediasi, restitusi, atau sanksi administratif, maka pendekatan tersebut lebih diutamakan. Contohnya, seorang pemuda bernama B mencuri makanan karena kondisi ekonomi yang sangat buruk. Dalam pandangan aliran modern, hakim dapat mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi B dan menjatuhkan pidana alternatif seperti pembinaan sosial, pelatihan kerja, atau rehabilitasi, bukan langsung hukuman penjara. Yang ketiga ada aliran neoklasik. Aliran ini muncul sebagai bentuk penggabungan antara prinsip-prinsip aliran klasik dan modern. Aliran neoklasik akan mempertahankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan formal sebagaimana aliran klasik. Namun, juga mulai memperhatikan kemanusiaan, kepribadian, dan kondisi individual pelaku sebagaimana aliran modern. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang tegas tetapi tetap adil dan manusiawi. Dasar pijakan aliran neoklasik ini yaitu daad over strafrecht. Konsep ini berasal dari dua kata dalam bahasa Belanda, yaitu daad yang berarti perbuatan
Artinya, hukum tetap harus melihat dan menilai perbuatan pelaku terlebih dahulu, apakah perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana. Lalu, tanda dadar atau pelaku. Selain perbuatannya, juga penting untuk mempertimbangkan siapa yang melakukan. Faktor usia, kondisi mental, latar belakang sosial, dan lingkungan menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pemidanaan. Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya menilai kejahatan berdasarkan apa yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan moral, sehingga keadilan yang substantif bisa tercapai. Contohnya, C dan D sama-sama melakukan pencurian, namun C adalah anak di bawah umur yang masih dipengaruhi oleh orang dewasa, sedangkan D adalah orang dewasa yang melakukannya secara sadar dan berencana. Dalam pandangan neoklasik, keduanya harus diperlakukan berbeda. C bisa dikenakan pembinaan atau diversi, sementara D tetap dikenakan pidana penjara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.